Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang punya luka jahitan, misalkan bekas operasi ataupun tindakan pembedahan lainnya? Nah, jadi teman-teman ya ada pantangan makanan agar luka jahitan itu cepat kering dan juga penyembuhannya itu lebih optimal. Luka bekas operasi ataupun luka jahitan ya tentu ini membutuhkan waktu ya untuk penyembuhan beberapa hari bahkan beberapa minggu. Nah, kemudian teman-teman ya, luka jahitan itu tentu memerlukan perawatan ya, perawatan luka supaya apa? Supaya lukanya cepat kering ya, cepat sembuh. Kemudian teman-teman ya ada beberapa kasus di mana luka jahitan ini memerlukan waktu penyembuhan yang lebih lama ya. Karena misalkan teman-teman ada masalah ataupun ada hubungan ya dengan makanan yang dikonsumsi selama proses penyembuhan. Dalam proses penyembuhan luka jahitan teman-teman ya, makanan ini sangat berperan penting ya dalam proses penyembuhan. Luka cepat pulih ya. Nah, karena memang teman-teman saat ada luka ataupun tubuh sedang melakukan pemulihan ya, itu tentu memerlukan zat gizi ya, nutrisi ya yang diperlukan supaya apa? Supaya lebih maksimal dalam proses penyembuhan. Nah, kemudian ada juga pantangan makanan yang perlu teman-teman hindari supaya membantu proses pemulihan juga lebih baik. Yang pertama, makanan cepat saji. Makanan cepat saji ya populer ya karena memang cepat dalam menyajikannya, misalkan ya nugget, kemudian pizza, burger dan sejenisnya, masih banyak lagi ya makanan cepat saji lainnya. Nah, ini perlu dihindari teman-teman kalau memang dalam proses pemulihan. Karena kalau teman-teman konsumsi makanan tersebut apalagi berlebihan, ya ini bisa membuat lebih lama pulih ya, karena makanan-makanan tersebut ya itu tinggi garam biasanya. Kemudian tinggi lemak, kalorinya juga tinggi ya, nutrisinya rendah. Jadi kalau seandainya dikonsumsi ya nggak heran ya kalau nanti lukanya jadi lebih lama. Padahal kalau ada luka jahitan, ya ini kan memerlukan nutrisi, gizi ya yang cukup, vitamin, protein supaya lukanya cepat sembuh. Kalau seandainya tidak, ya nggak heran ya kalau lama sembuhnya. Apalagi teman-teman punya riwayat kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi ya, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan ini. Yang kedua, makanan tinggi gula. Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan tinggi gula, ya ini tentu bisa meningkatkan kadar gula darah. Nah, kadar gula darah yang tinggi ya ini bisa memperlambat proses penyembuhan luka karena sirkulasi darah jadi tidak lancar, sirkulasi oksigen ke daerah luka jadi kurang baik ya, nutrisi yang diberikan ke daerah luka juga jadi kurang baik ya. Ini makanya ya dihindari makanan yang tinggi gula. Apalagi kalau memang teman-teman punya riwayat gula darah tinggi ya, diabetes misalkan. Nah, ini tentu wajib dihindari makanan tinggi gula ya, karena kalau gula darah tinggi ya luka itu sulit sembuh. Jadi nggak heran nanti teman-teman lukanya sulit sembuh, malah resiko infeksi. Nah, jadi kalau punya riwayat gula darah tinggi, wajib mengontrol kadar gula darahnya ya supaya tetap normal. Nah, makanan tinggi gula ya banyak ya, misalkan teman-teman ya kue, ya coklat, ya banyaklah makanan-makanan tinggi gula lainnya. Kemudian juga minuman-minuman ya, misalkan minuman berpewarna, minuman manis ya, itu sebaiknya dihindari. Yang ketiga, makanan tinggi lemak. Nah, teman-teman, kenapa makanan tinggi lemak ini tidak disarankan? Karena bisa meningkatkan resiko peradangan ya. Nah, jadi makanan yang tinggi lemak ya apalagi ke lemak jenuh ya, misalkan gorengan, kemudian daging berlemak, jeroan ya, kemudian kulit ayam misalkan, dan makanan tinggi lemak lainnya ya. Nah, jadi sebaiknya dihindari. Supaya apa? Supaya proses pemulihan berjalan lebih baik ataupun berjalan dengan baik. Kalau seandainya dikonsumsi ya bisa meningkatkan resiko peradangan. Nah, kalau peradangan teman-teman ya lukanya lebih lama sembuh karena nanti suplai oksigen terganggu, nutrisi ke sana terganggu, ya pokoknya penyembuhan lebih lama. Jadi ya nggak heran ya kalau seandainya teman-teman makan makanan yang berlemak-lemak ya lukanya itu nggak maksimal sembuhnya. Yang keempat, makanan rendah serat. Nah, teman-teman ya ini ada hubungannya. Kalau seandainya teman-teman kurang mengkonsumsi makanan rendah serat, tentu ya ini nutrisi ataupun vitaminnya kurang ya. Kemudian makanan rendah serat juga ini akan membuat teman-teman kesulitan BAB misalkan ya, sembelit. Nah, apalagi kalau seandainya jahitannya di sekitar situ ya, perut, kemudian di sekitar anus ya, ataupun area yang mendukung ya ketika proses BAB. Nah, jadi teman-teman, apalagi kalau seandainya untuk wanita ya ada jahitan di jalan lahirnya, kalau seandainya
kurang serat, ya sembelit, ya itu ketika mengedan ya, tentu ini akan mempengaruhi luka jahitannya. Nah, makanya penting mengkonsumsi makanan yang berserat ataupun tinggi serat, sayur-sayuran, buah-buahan. Teman-teman ya, mengetahui pantangan untuk luka ataupun jahitan itu penting, tapi jangan dari tetangga, karena kalau dari tetangga ini kadang simpang siur ya. Padahal dokternya bilang begini, nah terus sampai rumah, nah kata tetangga seperti ini, atau kata ibu saya, ya kata orang tua ini, nah pokoknya repot. Jadi kalau seandainya habis tindakan pembedahan ataupun habis operasi ada luka jahitan, sebaiknya sebelum pulang tanyakan ke dokternya, dok ini baiknya ngapain, nggak bolehnya ngapain, pantangannya apa aja, ditanya betul-betul ya. Nah, atau bisa ditanya saat kontrol ya, kontrol jahitan ataupun kontrol luka. Jadi jangan info dari tetangga, ya bisa salah. Kemudian saat ada luka, sebaiknya lakukan perawatan, ya jaga kebersihan luka. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, bernutrisi, ya tinggi serat. Nah, supaya mendukung penyembuhan luka. Dan yang terpenting apa? Jangan stres, ya kelola stres dengan baik. Ya istirahat cukup, ya jangan sampai nanti teman-teman ya stres ataupun malah banyak begadang. Nah, ini repot ya teman-teman. Kemudian jika ada riwayat darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sebaiknya ya dinormalkan ataupun terkontrol ya, supaya teman-teman itu tidak mengganggu dalam proses penyembuhan. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya ada konsumsi obat gula ya diminum. Ada obat tensi ya diminum ya sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian teman-teman kalau seandainya lukanya berair, lama sembuhnya tidak kering-kering bahkan berbau nggak sedap, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter ya. Jangan dibiarkan. Nah oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.